Halo, selamat datang di video ini. Kali ini kita akan membandingkan dan mengurutkan pecahan. Oke, perhatikan. Di sini kita memiliki sebatang coklat yang terdiri dari 4 bagian sama besar seperti pada gambar. Kemudian sebanyak 1 bagian diambil oleh kakak, sedangkan sisanya diambil oleh adik. Nah, bagaimana cara menyatakan pecahan bagian coklat yang diambil oleh kakak dan bagian yang diambil oleh adik? Maka pertama kita bisa ilustrasikan coklatnya menjadi seperti berikut. Nah, menjadi persegi panjang yang memiliki 4 bagian sama besar. Kemudian tadi kakak mengambil 1 bagian coklat kakak, maka di sini diarsir 1 kotak. Nah, 1 kotak ini yang diarsir 1 persegi panjang ini berarti 1/4 bagian. Jadi 1 bagian dari 4 bagian yang diambil oleh kakak. Sedangkan yang diambil oleh adik adalah sisanya. Sisanya berapa? 3 bagian. Karena sisanya adalah 3 bagian. Di sini diarsir menjadi 3 bagian dari 4 bagian. Maka yang diambil oleh adik adalah 3/4 jika kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Nah, dari sini kalau kita lihat, manakah bagian yang lebih banyak, miliknya kakak atau miliknya adik? Ya, sudah jelas ya. Jadi di sini yang lebih banyak adalah miliknya adik, bagian coklat milik adik. Maka 3/4 ini lebih dari 1/4. Seperti itu. Oke, bagaimana jika penyebutnya berbeda? Manakah yang lebih besar, 2/4 atau 5/12? Baik, untuk menjawab pertanyaan tadi, manakah yang lebih besar antara 2/4 dan 5/12? Nah, untuk membandingkan dua pecahan yang memiliki penyebut berbeda, kita harus menyamakan dulu penyebutnya, karena kita tidak tahu bagian mana yang lebih besar atau yang lebih kecil jika penyebutnya berbeda. Jadi kita di sini bisa lihat ada 2/4 dan 5/12. Kalau kita lihat, kita perhatikan 4 ini bisa menjadi berkelipatan menjadi 12. Jadi cukup kita ubah pecahan 2/4 saja menjadi pecahan yang senilai dengan penyebut 12. Nah, bagaimana caranya? Ingat materi pecahan senilai. Berarti 2/4 tadi kita bisa ubah menjadi pecahan dengan penyebut 12. 4 dikali berapa agar hasilnya menjadi 12? Ya, sudah tentu kita kali 3. Maka pembilangnya pun menjadi 2 dikali 3, yakni 6/12. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa bandingkan 6/12 kita bandingkan dengan 5/12. Kita tinggal bandingkan pembilangnya. Manakah yang lebih besar, 6 atau 5? Sudah tentu 6. Jadi 6/12 itu lebih besar dari 5/12. Di mana 6/12 tadi itu adalah 2/4 sebenarnya. Maka 2/4 lebih besar dari 5/12. Seperti itu. Oke, contoh kedua yang kita bandingkan, manakah yang lebih besar, 3/5 atau 2/3? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita sama seperti tadi yang kita lakukan, kita menyamakan dulu penyebutnya antara 3/5 dan 2/3. Jika kita lihat 5 dan 3 penyebutnya, jika kita lihat di sini ada 5 dan 3, tidak ada yang bisa berkelipatan ya. 3 tidak ada kelipatannya menjadi 5. Berarti kita harus mengubah kedua pecahan tadi menjadi berpenyebut sama. Yang pertama dulu 3/5. Kita bisa ubah seperti ini. 3/5 kita kalikan dengan penyebut pecahan lawannya. Kita kalikan 3 berarti
sehingga diperoleh 9 per 15. Nah, begitu juga dengan 2 per 3. 2 per 3 kita kalikan dengan pembilang dan penyebutnya kita kalikan dengan penyebut pecahan lawannya, yaitu 5. Sehingga kita peroleh 10 per 15. Oke. Atau jika kalian ingat, kalian ubah menjadi KPK dari 3 dan 5. Bisa juga seperti itu. Kalau kalian ingat ya, KPK dari 3 dan 5 misalkan. Nah, kalau kita cari KPK dari 3 dan 5, 3 itu kan kelipatannya berarti 3, 6, 9, 12, 15. Sedangkan 5 itu kelipatannya 5, 10, 15. Nah, berarti KPK antara 3 dan 5 adalah 15. Seperti itu. Bisa juga seperti itu. Kita ubah penyebutnya menjadi KPK dari penyebut kedua pecahan tadi. Nah, setelah itu kita bisa bandingkan 9 per 15 dan 10 per 15. Yang manakah yang lebih besar? Sudah tentu 10 per 15. Jadi bagian terbukanya ke arah 10 per 15. Dimana 10 per 15 tadi itu adalah 2 per 3. Jadi 2 per 3 itu lebih besar dari 3 per 5. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan mengurutkan pecahan. Di sini kita memiliki 4 pecahan, yaitu 3 per 4, 1 per 2, 2 per 3, dan 5 per 6, di mana pecahannya ini semua memiliki penyebut yang berbeda. Nah, bagaimana cara mengurutkan pecahannya? Jadi sama seperti membandingkan pecahan, kita samakan dulu penyebutnya. Di sini penyebutnya ada 4, 2, 3, dan 6. Kita cari KPK-nya, KPK dari penyebut. KPK dari penyebut. Di situ ada 4, 2, 3, dan 6. Oke, kelipatannya 4. Ada 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Kelipatannya 2 berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Kelipatannya 3 berarti 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kelipatan 6 berarti ada 6, 12, 18, dan seterusnya. Nah, jika kita lihat dari keempat kelipatan bilangan tadi, kita bisa lihat ada yang sama. Ini 12. Berarti KPK dari penyebutnya adalah 12. Nah, otomatis kita ubah semua pecahannya menjadi berpenyebut 12, menjadi pecahan senilai yang penyebutnya 12. Dari 3 per 4 dulu. 3 per 4 kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 12. Berarti kita kali 3 menjadi 9 per 12. Kemudian 1 per 2 kita ubah menjadi pecahan dengan penyebut 12. Berarti kita kalikan dengan 6. Ya kan? Menjadi 6 per 12. Kemudian 2 per 3 kita kalikan menjadi pecahan dengan penyebut 12. Kita kalikan 4 berarti. Karena 3 kali 4 12. Maka 2 dikali 4 di sini 8 per 12. Yang terakhir 5 per 6 kita kalikan kita ubah menjadi pecahan senilai yang berpenyebut 12. Berarti pembilangan penyebutnya kita kali dengan 2 sehingga menjadi 10 per 12. Nah, setelah itu kita bisa urutkan dari yang paling kecil. Dari yang paling kecil berarti siapa? 6 per 12. Kita tulis 6 per 12 urutannya ya. Urutan dari yang terkecil, yakni 6 per 12. 6 per 12, kemudian 8 per 12, selanjutnya 9 per 12,
selanjutnya 10 per 12. Nah, dari sini kita bisa ubah lagi, kita konversi menjadi bentuk awalnya. 6 per 12 tadi siapa awalnya? 6 per 12 adalah 1 per 2. Berarti 1 per 2. Kemudian 8 per 12. 2 per 3 awalnya. Kemudian 9 per 12, yaitu 3 per 4. Dan yang terakhir 10 per 12 adalah 5 per 6. Maka urutan pecahannya adalah 1 per 2, 2 per 3, 3 per 4, kemudian 5 per 6, seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana kita mengurutkan bilangan pecahan jika memiliki bentuk atau jenis pecahan yang berbeda. Seperti pada contoh soal berikut, 2 per 3, 0,25, 1, 1 per 6, dan 37,5%. Nah, untuk mengurutkan pecahan dengan jenis-jenis yang berbeda, langkah pertama kita samakan dulu jenis pecahannya. Di sini akan disamakan menjadi bentuk pecahan biasa. Nah, kalau kita lihat, yang pertama 2 per 3 tadi sudah bentuk pecahan biasa. Kemudian 0,25 kita ubah menjadi pecahan biasa, maka menjadi 25 per 100. Kemudian 1 per 6 kita ubah menjadi pecahan biasa, berarti menjadi 7 per 6. Kemudian yang terakhir 37,5% kita ubah menjadi pecahan biasa, berarti menjadi 37,5 per 100. Nah, pecahan yang pertama tadi 2 per 3 tidak perlu kita ubah. Nah, jika kita lihat di sini penyebutnya ada 100, 6, dan 3. Maka kita cari KPK untuk menyamakan penyebutnya ya. Kita cari KPK dari 3, 6, dan 100. Oke. KPK dari 3, 6, dan 100 itu sendiri adalah 600. Maka kita ubah pecahan-pecahan tadi menjadi pecahan dengan penyebutnya 600. Yang pertama 2 per 3 kita ubah menjadi per 600, berarti 2 per 3 dikali, supaya jadi 600 berarti harus dikali 200, maka menjadi 400 per 600. Kemudian yang kedua ada 0,25 tadi 25 per 100 kita ubah menjadi per 600, berarti kita cukup kalikan 6. Pembilang dan penyebut kita kalikan 6, maka menjadi 150 per 600. Kemudian pecahan yang ketiga ada 7 per 6, kita mau ubah menjadi per 600, berarti tinggal kita kalikan 100, yakni 700 per 600. Dan pecahan yang terakhir yaitu 37,5 per 100, 37,5 per 100 kita akan ubah menjadi per 600 juga. Jadi 37,5 per 100 kita kalikan 6, maka menjadi 225 per 600. Nah, oh iya, kalau misalkan kalian lupa bagaimana cara menentukan KPK, kalian bisa simak video tambahan, yaitu menentukan KPK dan FPB yang sudah Bapak sematkan di modul ya, silahkan disimak. Nah, dari sini kita bisa lihat bentuk pecahannya sudah memiliki penyebut yang sama, yakni 600. Nah, sekarang kita susun dari yang paling kecil, karena soalnya mintanya dari yang terkecil. Berarti dari yang paling kecil di sini ada 150 per 600, kemudian ada 225 per 600, kemudian selanjutnya adalah
400 per 600, dan yang terakhir adalah 700 per 600. Nah, setelah itu kita kembalikan ke bentuk asalnya tadi, ke bentuk semula. 150 per 600 tadi itu adalah 25 per 100. 25 per 100 itu tadi adalah 0,25. Nih, lihat ya, 150 per 600 tadi adalah 25 per 100, di mana asalnya dari 0,25. Jadi kita kembalikan menjadi 0,25. Oke. Selanjutnya 225 per 600. 225 per 600 tadi asalnya adalah 37,5%. Nih, 37,5%. Berarti kita tulis selanjutnya 37,5%. Selanjutnya 400 per 600. 400 per 600 tadi adalah dari 2/3. Kita tulis lagi 2/3. Kemudian, maaf warnanya berbeda, disamakan dulu jadi 2/3. Kemudian yang terakhir 700 per 600 itu tadi awalnya adalah dari 7/6. 7/6 itu tadi berasal dari 1/6. Kita tulis kembali 1/6. Jadi seperti itu urutan dari yang terkecil ya, 0,25, kemudian 37,5%, kemudian 2/3, dan yang terakhir 1/6. Terima kasih sudah menyaksikan videonya, semoga yang disampaikan bisa dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.